Langit senja memerah, menyelimuti rumah tua itu dengan aura misteri yang kian pekat. Rumah itu berdiri kokoh di tengah hutan, jauh dari keramaian kota. Konon, rumah itu menyimpan kisah kelam yang tak pernah terungkap. Malam itu, 5 sekawan, Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eva, memberanikan diri untuk bermalam di rumah tua itu. Mereka adalah kelompok pecinta, tantangan yang selalu mencari pengalaman mendebarkan. Siapa takut? Tantang Andi, mencoba menyembunyikan rasa gentarnya. Kita buktikan, tidak ada yang namanya hantu. Timpal Budi, dengan nada yang dibuat-buat berani. Citra, Dedi, dan Eva hanya tersenyum gugup, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka memasuki rumah tua itu dengan langkah hati-hati. Debu dan sarang laba-laba menyambut mereka di setiap sudut ruangan. Suasana dingin dan sunyi mencekam, membuat bulu kuduk mereka meremang. Baiklah, kita berpencar, cari tahu apa yang aneh di rumah ini, ajak Andi. Memecah keheningan, mereka berpencar, menyusuri setiap ruangan yang gelap dan berdebu. Andi dan Budi menuju lantai atas, sementara Citra, Dedi, dan Eva menjelajahi lantai bawah. Saat Andi dan Budi tiba di kamar tidur utama, mereka menemukan sebuah buku usang di bawah tempat tidur. Buku itu berisi tulisan tangan seorang wanita yang menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya di rumah itu. Ini dia, kita temukan sesuatu, seru Andi. Girang, mereka berdua membaca buku itu dengan seksama. Semakin mereka membaca, semakin merinding mereka dibuatnya. Wanita itu menulis tentang suara-suara aneh, bayangan-bayangan hitam, dan bisikan-bisikan misterius yang menghantuinya setiap malam. Sementara itu, di lantai bawah, Citra, Dedi, dan Eva menemukan sebuah ruangan rahasia di balik lemari pakaian. Ruangan itu berisi foto-foto keluarga yang sudah lama meninggal. Siapa mereka? Tanya Citra. Penasaran, mungkin mereka adalah pemilik rumah ini, jawab Dedi. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya suara angin yang berdesir di luar jendela. Andi, Budi, teriak Citra, ketakutan. Kami di sini, jawab Andi dari lantai atas. Mereka berlima berkumpul kembali di ruang tamu. Rasa takut dan panik mulai menyelimuti mereka. Kita harus pergi dari sini, kata Eva dengan suara bergetar. Tidak, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, bantah Andi. Mereka berdebat sejenak, hingga akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari tahu kebenaran di balik misteri rumah tua itu. Malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah. Bayangan-bayangan hitam terlihat bergerak di sudut-sudut ruangan. Bisikan-bisikan misterius terdengar memanggil nama mereka. Mereka berlima saling berpegangan tangan, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut mereka semakin menjadi jeti. Hingga akhirnya, mereka melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah ruang tamu. Wanita itu terlihat pucat pasi, dengan mata yang kosong dan rambut yang terurai panjang. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini, kata wanita itu dengan suara serak. Mereka berlima menjerit ketakutan. Wanita itu semakin mendekat, mengulurkan tangannya ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah, meninggalkan rumah tua itu dengan segala misterinya. Mereka tidak pernah lagi kembali ke rumah itu. Pengalaman malam itu menjadi pengalaman paling buruk yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Apakah kamu juga memiliki cerita seram tentang rumah tua? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar.